utama kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang pertama hingga yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama 2-3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Puji Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar untuk bagaimana kita menang atas godaan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita ikuti perkembangan berita hari-hari ini, kita akan banyak melihat bagaimana perubahan situasi yang ada dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dari segi kehidupan bermasyarakat ada banyak perubahan, dan itu bukan semakin baik tapi semakin sulit. Keadaan semakin susah, tantangan semakin banyak, godaan pun semakin banyak. Dan inilah kegenapan firman Tuhan yang Yesus katakan ketika para murid bertanya kepadanya di dalam Matius pasal 24, Tuhan, bila manakah saatnya tiba Engkau akan datang? Yesus sendiri sudah berkata bahwa berjaga-jaga dan berawas-awas, karena akan ada banyak Mesias-Mesias palsu, akan ada banyak deru perang, akan ada banyak tantangan-tantangan yang datang, dan ada juga banyak godaan. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Ada yang sangat menyenangkan. Godaan itu tidak ada yang tidak menyenangkan. Amin. Godaan itu menyenangkan dari sisi jasmani. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita perlu ketahui dan sadar bahwa Tuhan telah menang. Yesus telah mengalahkan maut. Karyanya di atas kayu salib itu memberikan kita jaminan juga bahwa kita pun dapat menang menghadapi situasi, menghadapi masalah, menghadapi godaan yang dapat menjatuhkan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang yang penuh dengan hikmat, seorang raja yang termasyur, tapi bukanlah seorang yang hidup tanpa dosa. Raja Salomo dan kehidupannya akan mengajarkan kita bagaimana kita menang atas dosa, bagaimana kita menang atas godaan yang menghampiri hidup kita. Dari teks kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat pertama dan yang kedua, kita akan belajar 3 hal penting agar supaya kita jangan jatuh di dalam godaan, jangan jatuh di dalam dosa. Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa Salomo itu mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dari kebenaran firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita. Belajar dari Salomo, mari kita menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan agar kita tidak jatuh di dalam dosa, agar kita tidak
hanyut dalam godaan dan tawaran dunia. Salomo orang yang berhikmat. Salomo orang yang permasyur. Hikmatnya bukan dari hikmat yang diberikan oleh dunia dan didapatkan dari dunia. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3, hikmatnya langsung diberikan oleh Tuhan ketika ia berjumpa dengan Tuhan di dalam mimpi. Namun Salomo gagal. Salomo jatuh dalam godaan karena ia salah bergaul. Walaupun ia raja yang termasyur kala itu, punya banyak pengaruh, punya kepintaran, punya kejayaan, tapi kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 4, di ayatnya yang terakhir, di situ dikatakan bahwa ketika Salomo itu menjadi besar dan perkasa, datanglah orang dari segala bangsa. Pasal 4 ayat 34. Mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari segala raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Dia salah memilih rekan, sahabat. Dia salah memilih pasangan hidup. Dia mencintai dan memilih anak Firaun untuk menjadi istrinya. Dan Alkitab juga katakan banyak perempuan-perempuan lain, Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Her. Ini berarti Salomo dia salah memilih teman. Dia salah menjaga pergaulannya, sehingga salah dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan juga ingatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang apa? Buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan siapa kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kelakuannya buruk, dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah dengan benar, kehidupan kita pun akan terkontaminasi dan secara tidak sadar kita akan terbawa dalam godaan dan akan menjatuhkan kita dalam dosa. Anak-anak muda, jaga pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Anda sudah buruk hidupnya, kalau pergaulanmu sudah buruk, balik kebenaran firman Tuhan ini. Pergaulan yang baik akan merusakkan kebiasaan yang buruk. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kebiasaan kita pun akan menjadi baik. Kebiasaan buruk kita pun akan dikikis oleh Tuhan, dan kita akan diubahkan menang atas godaan dan dosa. Salomo menjadi contoh. Salomo menjadi peringatan bagi kita. Ingat, hikmat, kepintaran, kekayaan, kejayaan, kewibawaan bukanlah jaminan bahwa kita dapat menang atas godaan. Ada banyak orang-orang hebat di luar sana. Ada juga banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa karena apa? Salah memilih pergaulan, salah memilih teman, salah memilih orang yang ada di sekitarnya. Mari jaga pergaulan. Mari jaga hidupmu. Dengan siapa Anda bergaul akan menentukan sikap dan karaktermu di depan. Siapapun kita masih ada dalam dunia ini. Dan Tuhan juga katakan ketika Kain hatinya panas. Masih ingat kisah Kain dan Habel? Dalam Kejadian pasal 4 itu saya suka ayat ini. Ayat 7 dikatakan bahwa hai Kain, firman Tuhan yang
Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain tidak berkuasa. Kain kehilangan hikmat Tuhan, sehingga ia membunuh adiknya Habel. Salomo pun demikian. Dia salah bergaul. Dia salah di dalam menentukan siapa yang ada di sekitarnya. Dia tidak menjaga pergaulannya, sehingga dia tidak menang atas godaan dan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, kita belajar dari kehidupan Salomo. Kita lihat di ayatnya yang kedua dalam 1 Raja-Raja pasal 11, firman Tuhan katakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan, suara Tuhan sudah datang kepada Salomo. Ketika Tuhan menampakkan dirinya yang kedua kali kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 9, Tuhan sudah berfirman dengan jelas di dalam ayatnya yang kelima, 4, 5, 6, dan 7 mengenai engkau. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Ayat 6, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Peringatan Tuhan sudah jelas. Semenjak Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dalam Keluaran pasal 34 ayat 16, dalam kitab Ulangan pasal 7, pasal 17, suara Tuhan sudah dengan jelas bahwa jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kamu bergaul, jangan kamu mengambil orang yang tidak mengenal Allah sebagai istrimu, sebagai suami. Salomo lupa dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dari kisah ini kita belajar bahwa untuk kita juga menang terhadap godaan dan dosa, mari kita ingat perintah Tuhan. Mari kita ingat suara Tuhan. Jangan abaikan kebenarannya. Jangan abaikan suaranya yang datang kepadamu. Karena Tuhan mengasihi kita. Masih ada kesempatan untuk kita melihat suara Tuhan, membaca kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab ini luar biasa. Amin. Kita bangga sebagai orang Kristen punya suara Tuhan. Suara Tuhan itu begitu dahsyat atas hidup kita, mengubahkan, memberikan kekuatan, memberikan pengertian, tapi juga memberikan peringatan agar hidup kita tetap
baik dan berkenan. Jangan abaikan suara Tuhan. Belajar dari Salomo. Walaupun suara Tuhan sudah datang kepadanya, kepada bangsanya, bahkan Tuhan dengan sendiri datang dan menampakkan diri kepada Salomo. Peringatannya sudah jelas, tapi Salomo tidak mengingat kebenaran firman-Nya. Dia acuh tak acuh terhadap suara Tuhan, dan itu membuatnya jatuh dalam dosa. Dia tidak menang atas godaan. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Sesuai dengan firman Tuhan, kelakuan kita, sikap kita akan dijaga agar tetap bersih. Yang berikut, yang terakhir, agar kita menang atas godaan. Dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama dan yang kedua. Di ayat kedua pada kalimat yang terakhir, hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Salomo tidak dapat menjaga hatinya lagi, menjaga hatinya untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengasihi Tuhan dengan benar, tapi dia lebih mengasihi istri-istrinya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kasihnya kepada orang lain lebih tinggi daripada kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak menjaga hatinya dengan kewaspadaan, sehingga ia jatuh ke dalam godaan. Firman Tuhan ingatkan juga kepada kita dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati itu berarti kita menjaga batin, kita menjaga pikiran, kita menjaga kehendak kita, tapi kita juga menjaga pengertian kita. Menjaga hati berarti kita menjaga seluruh hidup kita, menjaga mata kita, menjaga tangan dan kaki kita. Oleh sebab itu Yesus dengan tegas berkata dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal 5, jikalau matamu menyesatkan, engkau apa? Cungkil. Karena lebih baik engkau dengan mata buta masuk ke dalam kerajaan surga daripada apa? Dengan kedua matamu engkau binasa. Jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah tangan. Peringatan Tuhan begitu kuat. Peringatan Tuhan begitu jelas. Salomo gagal. Salomo tidak menjaga hatinya. Salomo tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dia kehilangan hikmat Tuhan. Dia kehilangan wibawa daripada Tuhan. Dia kehilangan kuasa untuk memilih yang baik dan yang benar. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, Tuhan berkata, engkau minta apa? Awal hikmat Salomo meminta hati yang faham untuk menimbang perkara yang besar, untuk menghakimi umat, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Inilah hikmat yang sesungguhnya. Hikmat bukan berbicara tentang kepintaran, kepandaian, kehebatan, kesuksesanmu, kejayaanmu, kekayaanmu. No. Karena Salomo adalah contoh nyata bagaimana orang yang hebat dan luar biasa itu hidupnya tragis dan dia jatuh di dalam dosa. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
Tuhan inginkan agar kita menang atas godaan. Tuhan menginginkan agar kita menang atas cobaan hidup. Jangan anggap remeh keadaan yang ada di sekitar kita. Siapapun kita, apapun status kita, ingat itu bukan jaminan bahwa Anda adalah orang-orang yang hebat. Keberadaanmu selama ada dalam dunia ini, Tuhan ada, tapi iblis juga ada. Iblis sedang memperhatikan gerak-gerik kita. Iblis sedang mengintip dan mencari celah dan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dan dia sedang menawarkan berbagai godaan-godaan di sekitar yang akan menarik hati kita menjauh dari Tuhan dan tidak lagi hidup dalam kebenarannya. Oleh sebab itu mari kita belajar dari kehidupan Salomo. Jaga pergaulanmu. Ingat kebenaran firman-Nya. Jangan lupa suara Tuhan, tapi juga jaga hati agar tetap engkau hidup dalam perkenan Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa.